warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus MPM dan DPM Universitas Tengku Umar Kami segenap pengurus MPM dan DPM Universitas Tengku Umar memohon maaf kepada seluruh alumni UTU dan seluruh umat muslim di Aceh memohon maaf kepada seluruh alumni UTU dan seluruh umat muslim di Aceh atas kekhilafan kami yang telah membuat dan menyebarkan flyer atas kekhilafan kami yang telah membuat dan menyebarkan flyer tentang ucapan selamat Hari Jumat Agung tentang ucapan selamat Hari Jumat Agung yang mengakibatkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. yang mengakibatkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dan kami berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan serta kami mulai hari ini mengundurkan diri dari DPM dan MPM itu. Melabo 10 April 2023. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat mahasiswa dipecat dari Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang lebih sering kita dengar DPM Universitas Tengku Umar karena unggah ucapan Selamat Hari Jumat Agung pada 7 April 2023. Nah, Universitas Tengku Umar pecat dari lembaga DPM mahasiswa yang dilatar belakangi oleh unggahan flyer ucapan selamat memperingati Jumat Agung di akun resmi Instagram Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Tengku Umar. Untuk membicarakan tentang hal itu sudah berhadir dengan kita Akbar Rizko sebagai salah satu mahasiswa yang berkuliah di Aceh juga, yaitu di Universitas Shah Kuala. Nah, menurut Akbar sendiri, bagaimana tanggapannya atas pemecatan 4 mahasiswa ini dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Tengku Umar yang katanya hanya menyebar flyer Jumat Agung? Baik, terima kasih Sultan. Mengenai pertanyaan yang Saudara Sultan katakan 4 mahasiswa dipecat dari lembaga Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Tengku Umar mengenai bagikan flyer tentang Jumat Agung, bahwasannya menurut saya tidak masuk akal dengan pemecatan mereka dari lembaga tersebut. Karena kalau berkacamata dari organisasi lembaga, Dewan Perwakilan Mahasiswa tersebut adalah perwakilan dari seluruh mahasiswa yang ada di universitas tersebut. Jadi tidak semata-mata bahwa mereka itu hanya membawa pribadi, bahwa apakah privasi mereka seorang agama yang manakah, itukah, kan? Tidak semuanya mereka satu agama di situ. Dan terkait pihak rektor yang katanya memecat, itu lucu ya. Bahkan yang seharusnya menurut saya rektor harus pertimbangkan lagi 4 mahasiswa tersebut dengan keberaniannya. Kalau kita bicara lagi di Aceh gitu, dengan mayoritas penduduknya muslim ya, dengan kapasitas muslim semua, apalagi di universitas tersebut ya, mereka kan bukan berarti membagikan flyer itu mengajak untuk merayakan, akan tetapi hanya memperingati. Dan 4 mahasiswa tersebut menurut saya ya mereka paham dengan apa tujuan mereka, bukan berarti mereka tidak toleran, bahkan dibilang bukan tidak toleran, mereka sangat toleran dengan hal tersebut. Karena kita berkaca lagi, 4 mahasiswa tersebut terpilih karena mereka pintar, karena mereka bisa, dan mereka paham dengan salah satunya Pancasila, baik itu Bhinneka Tunggal Ika. Karena kalau kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, baik itu suku, bangsa, dan ras di Indonesia itu berbeda-beda, tapi disatukan dalam ruang lingkup NKRI. Mungkin itu. Baik. Di sini juga katanya menurut pihak kampus, apa yang dilakukan keempat mahasiswa itu salah. Lebih lanjutnya, pihak kampus itu menilai ucapan selamat Hari Jumat Agung itu bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Akbar sendiri bagaimana? Kalau
itu menurut saya itu ada pro dan kontranya ya. Dari pertanyaan Sultan tadi bahwa bertentangan terhadap agama Islam. Bagi saya, kalau dalam ajaran Islam, yang pastinya itu bertentangan. Sudah disebut juga dalam Islam, agamamu dan agama saya adalah agama saya. Jadi meng-up tersebut kan sama dengan itu sangat bertentangan di agama kita. Tetapi kalau kita bicara lagi dengan ruang lingkup lembaga, yang dimana lembaga tersebut bukan lembaga Islam, atau ruang lingkup di universitas itu kan ada pembagiannya lagi nih, lembaga-lembaga organisasi, ada lembaga keagamaan, ada lembaga yang tentang yang satunya ini DPM gitu kan. Jadi bagi saya tidak ada salahnya gitu. Karena kita kembali lagi gitu bahwa tidak ada kesalahan bagi mereka untuk meng-up, karena sewajar-wajarnya mereka adalah mahasiswa yang toleransi dan mereka sangat memahami gitu tentang unsur-unsur Indonesia, Undang-Undang Dasar, bahwa situ kan termasuk semua bahwa kita saling mempercayai dan meyakinkan satu sama lain yang berbeda pandangan dan saling menghargai. Nah, kalau katanya nih penguploadan flyer memperingati Jumat Agung tersebut dianggap mencoreng nama universitas dan sekaligus juga mencoreng nama baik Provinsi Aceh Barat. Mencoreng nama baik Aceh Barat. Menurut Akbar sendiri, apakah betul seperti itu? Mencoreng nama universitas tentu saja bagi saya tidak, karena yang namanya mencoreng nama universitas dengan masalah penguploadan flyer tersebut itu jauh dari kata mencoreng. Bahkan pandangan dari kawan-kawan universitas lain, saya rasa dengan kabar berita tersebut mereka juga mungkin bisa sependapat ya dengan meng-up tersebut di tempat yang memang mayoritasnya Islam. Mereka mengapresiasi toleransi mereka berempat. Kalau mencoreng nama Aceh Barat, ini pertanyaan ini kembali lagi ya jawabannya, bahwasannya kita melihat lagi di kabupaten tersebut bahwasannya mayoritas penduduk sana ialah agama Islam dan kebanyakan di sana mayoritas Muslim. Jadi tentu saja itu merasa mereka tercoreng dengan kabar tersebut, yaitu meng-up flyer, dikarenakan warga tersebut ya berkaca juga mereka juga mempunyai pahlawan, yaitu pahlawan Teguh Umar ya, yang dimana Teguh Umar juga kan kita sudah mempelajari bahwa Teguh Umar ini adalah pahlawan histori dari Johan Pahlawan, salah satu di Aceh Barat, yang agama itu sangat kuat ya, sangat dipegang teguh saat masanya itu. Mungkin sangat bertentangan bagi warga-warga di sana tentang flyer tersebut. Nah, dari berita tersebut juga kita lihat bahwa pemecatan 4 mahasiswa tersebut didukung oleh para alumni Universitas Teguh Umar. Nah, bagaimana tanggapan Akbar atas sikap alumni tersebut, yang apakah mereka mempunyai kapasitas atau wewenang untuk ikut serta atas pemecatan 4 mahasiswa tersebut? Menurut saya mereka tidak ada wewenang sama sekali terkait pemecatan 4 mahasiswa di lembaga tersebut, karena berkaca lagi bahwa 4 mahasiswa ini di bawah naungan lembaga Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang dimana isinya itu adalah mahasiswa aktif Universitas Teguh Umar, dan untuk para alumni itu tidak memiliki hak mereka untuk bersuara, maksud saya untuk pemecatan 4 mahasiswa tersebut, ikut serta terhadap pemecatan tersebut, karena untuk legasi mereka ikut campur dalam pemecatan tersebut tidak ada sama sekali. Dan bagi saya terkait pemecatan 4 mahasiswa tersebut itu adalah wewenang dari
atasan kampus tersebut tidak ada hak ikut campur alumni, karena kalau kita baca lagi alumni yang dimana mereka bukan lagi mahasiswa aktif di kampus tersebut. Nah, katanya juga setelah dipecat dari kepengurusan DPM UTU ini, para mahasiswa itu juga diminta mengucapkan kembali syahadat. Karena alasannya katanya, perbuatan mereka itu dianggap murtad secara perbuatan. Gimana menurut Anda? Kita berbicara terkait toleransi, mungkin kalau ini terlalu berlebihan kita lihat. Karena kalau berbicara tentang murtad, dengan skala yang kita lihat itu bahwa hanya sekedar penguploadan tentang Jumat Agung, apakah mereka udah pasti keluar dari agama Islam tersebut? Kita kan bertanya lagi gitu. Hal kecil tersebut yang kalau kita lihat lagi, ini hal yang sangat kecil loh. Gitu. Berbicara tentang toleran, kenapa pihak rektor tidak memberikan nasihat atau berikan ruangan untuk 4 mahasiswa tersebut dan pihak kampus untuk duduk gitu, membahas tentang permasalahan flyer Jumat Agung tersebut, berembuk mereka gitu kan. Ya di situ agar supaya menemukan titik terang antara 4 mahasiswa tersebut dan pihak rektor di universitas tersebut. Karena bagi saya untuk membilang mereka murtad itu sangat berlebihan. Nah, mereka juga tidak ada niat untuk membuat agama mereka itu rusak di diri mereka. Mungkin itu. Nah, berarti untuk sanksi yang mereka dapatkan, yaitu pemecatan dan mensyarat kembali itu, menurut Akbar sendiri, apakah tepat diberikan untuk mereka? Apakah pantas mereka mendapatkan pemecatan dan mensyaratkan kembali mereka gara-gara mengupload flyer peringatan Jumat Hari Agung itu? Tidak pantas, karena saya rasa terkait pemecatan dan mengucapkan kalimat syahadat itu sangat berlebihan ya. Karena buat apa gunanya pecat 4 mahasiswa tersebut dengan alasan flyer tersebut di up. Tidak ada salahnya pihak kampus bisa bisa berbicara dengan baik, berbicara dengan berkomunikasi berembuk gitu ya, berkomunikasi terhadap mahasiswa tersebut. Karena kalau bicara lagi itu termaksud kita itu sama-sama paham atas dasar NKRI gitu, atas dasar negara kita, bahwa kita tetaplah satu di naungan NKRI kan? Jadi masalah pemecatan itu saya rasa tidak wajar untuk dipecat, karena gimana pun mahasiswa ini mengabdi untuk negeri, mengabdi untuk negara. Nah, kalau menurut Akbar sanksi itu tidak bagus untuk diberikan karena terlalu cepat ya. Mungkin Akbar sendiri jika diposisikan sebagai rektorat, apa yang akan Akbar lakukan atau apa yang akan Akbar berikan kepada mereka? Misalnya posisi saya sebagai pihak rektorat kampus tersebut, saya rasa saya akan berjumpa langsung dengan 4 mahasiswa tersebut dan saya membuka ruang untuk berdiskusi mengenai masalah tersebut. Karena bagaimanapun masalah tersebut kalau kita pandang sangat kecil tapi diperbesar. Alangkah baiknya jalan tengahnya itu kita harus berdiskusi. Karena gimana pun mahasiswa mereka menimba ilmu juga di kampus tersebut dan mereka memiliki ilmu. Bukan berarti semata-mata flyer tersebut mahasiswa tersebut gagal, mahasiswa salah. Itu tidak benar. Dari hal tersebut
diskusilah sangat penting karena disitulah menemukan titik terang dan situ menemukan poin-poin permasalahan tersebut agar supaya selesai dengan baik. 50-50 lah pendapat kita kan antara pandangan dari 4 mahasiswa tersebut dan pandangan dari pihak rektor tersebut. Tidak salahnya untuk kita membuka diskusi terhadap mahasiswa. Baik, mungkin berarti menurut Akbar sendiri yang baiknya dilakukan adalah membuat ruang dan berdiskusi kepada 4 mahasiswa tersebut, tidak harus memecat ya. Ya, mungkin sedikit jawaban dari saya terkait hal tersebut. Bahwasannya, kenapa saya bilang lebih baik berdiskusi? Masalah tersebut kan kalau kita baca lagi itu tentang toleransi dan intoleransi terhadap flyer tersebut. Jadi kita bisa membahas dua ini antara toleransi dan intoleransi. Bahwasannya kita membahas tentang agama dan bisa kita membahas tentang negara. Alangkah baiknya kenapa saya buat diskusi misalnya jadi rektor tersebut. Jadi di situ terdapat dua pandangan. Kita bisa belajar mengenai kenegaraan dan bisa mengetahui tentang keagamaan. Ya, hal tersebut berkesinambungan ke depannya. Dan pihak rektor mengetahui maksud dari 4 mahasiswa dan 4 mahasiswa bisa mengetahui tentang hasil diskusi yang sudah dijalani oleh rektor tersebut. Baik. Mungkin perlu kita tegaskan ya bahwa kita dari tadi bicara melihat daripada pandangan sebagai orang yang bertoleransi ya, betul. Nah, mungkin pesan terakhir nih dari Akbar untuk para pemirsa gimana soal berita tadi. Jadi makasih Sultan mengenai pesan untuk kawan-kawan semua ya, terutama bagi kita semua sebagai mahasiswa universitas baik itu di Aceh maupun Indonesia terkait masalah yang terjadi di Universitas Tengku Umar, salah satu lembaga untuk mahasiswa itu Dewan Perwakilan Mahasiswa mengenai flyer Jumat Agung. Pesan saya untuk mahasiswa dimanapun kita belajar, dimanapun kita mengabdi di organisasi, dimanapun kita mengabdi di lembaga, kita melihat lagi di mana kita duduk, di mana kita berdiri, bahwasannya berhati-hati untuk melakukan segala hal karena mahasiswa ini sangat dipandang oleh para terutama para birokrat dan pandangan masyarakat bahwa mahasiswa ini adalah kaum intelektual, kaum muda yang mempunyai banyak pikiran dan gagasan, terutama untuk memajukan bangsa kita ini kan. Jadi untuk mahasiswa juga masa depan kita masih panjang dan kita harus berhati-hati untuk melakukan segala hal. Terutama bisa kita lihat bahwa kita ini sedang berada di daerah Aceh, daerah istimewa Aceh, yang dimana kita mengetahui Aceh ini adalah daerah istimewa Islam, syariat Islam, dan mereka sangat menjunjung tinggi syariat Islam di daerah ini dan mayoritasnya adalah agama Islam. Kita sebagai mahasiswa kita harus beradaptasi di daerah ini dan kita harus mengetahui ruang lingkup di sini adalah Islam. Mungkin bisa kita dengar seperti kata pepatah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin sebagai mahasiswa kita harus melihat lagi gitu dari kata-kata pepatah tersebut, ya kan? Kita harus mengetahui gitu. Kita akan paham dengan daerah-daerah, kebudayaan, bahkan ras dan agama. Kita sebagai mahasiswa paham atas dasar-dasar kedaerahan, dasar-dasar ras, suku dan budaya itu melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin sekian dari kawan-kawan. Oke, baik. Mungkin terima kasih kepada Akbar yang telah memberikan sedikit respon dan edukasi untuk kita ya terkait berita tersebut. Mungkin cukup sekian episode bincang kita pada hari ini. Jangan lupa nantikan bincang-bincang selanjutnya hanya di Mahasiswa Berbicara.